Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para jamaah pemirsa Pakat TV yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita sebaik-baik bentuk ada di antara seluruh alam jagat ini, ciptaan Allah, kita sebagai manusia. Karena Allah punya ciptaan jin, malaikat, gunung, bulan, bintang, air dan lain sebagainya, kita ditakdir sebagai manusia. Ini adalah nikmat karunia yang luar biasa. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Yang kedua, dari seluruh manusia yang ada di alam jagat ini, Allah takdirkan pilih kita, yaitu sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Maka nikmat iman dan Islam ini wajib kita syukuri. Artinya apa? Bukan hanya kalimat alhamdulillah kalimat itu, tapi bagaimana iman azali yang ada di dalam diri kita ini, yang telah Allah masukkan itu menjadi iman prestasi. Artinya apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengeksplor segala potensi yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa melihat, membaca fenomena yang ada, kemudian kita berbuat kemanfaatan sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa dan negara. Artinya syukur itu menjadikan sebuah saksi, bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan menjadi manusia, dan yang kedua kita juga sebagai orang yang beriman dan berislam. Tentunya ini menjadi manifestasi hamba-hamba yang muttaqin. Para jamaah pemirsa Pakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengantar di materi pada hari ini, kuliah senja menjelang buka puasa, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk puasa Ramadan ini supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Siapa sih hamba-hamba yang bertakwa itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah yang sudah sering kita hafal di awal juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, kita sebagai umat Islam yang beriman dengan rukun iman yang 6, yang pertama tentu kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang juga gaib, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar, dan semuanya itu adalah wajib kita imani, yang kita sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau kita sudah beriman dengan rukun iman itu, kemudian apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Maka kita sebagai orang beriman itu, kalau mau bertakwa, setelah kita beriman kepada Allah dan semua yang gaib itu, kita apa? Wa yuqimunas sholata. Kita menegakkan sholat. Jadi termasuk kita sholat taraweh sampai 23 rakaat dan seterusnya, bahkan itikaf di akhir-akhir bulan Ramadan ini dalam rangka menegakkan sholat, mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan, kita sudah melaksanakan, walaupun kadang sempurna atau kurang, tapi menegakkan, mendirikan ini lebih daripada melaksanakan, yaitu apa? Mengaplikasikan nilai sholat itu benar-benar setegak-tegaknya di dalam hidup dan kehidupan kita ini, di dalam berkeluarga, di dalam bekerja di kantor,
di dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Nilai-nilai sholat itu menjadi akhlak perbuatan peradaban yang kita bangun, seperti yang pernah dijatuhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan sampailah kepada kita ini. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh menempah diri di bulan Ramadan 1407 Hijrah ini, mudah-mudahan yang pertama kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian salah satunya adalah apa tadi? Kita walladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kita menginfakkan yang ketiga. Jadi kalau yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kita menegakkan sholat, yang ketiga apa? Menyedekahkan rezeki yang dari Allah berikan kepada kita. Bisa berupa harta, uang, ya kan? Bisa berupa makanan, bisa berupa ilmu, tenaga, dan lain sebagainya. Maka kita belanjakan di channel. Itulah ciri-ciri kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang berikutnya adalah kita percaya kepada kitab-kitab Allah tadi itu, mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Daud, sampai Rasulullah SAW, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, sampai Al-Quran. Kita wajib mengimani itu. Kemudian yang terakhir apa? Kita iman kepada Allah, kepada hari akhir, hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan alam ruh dalam mahfud. Kita sudah bersaksi alastu birabbikum. Kita menjawab al-qalu bala sayyidina. Bukankah aku ini Tuhanmu wahai manusia, para ruh? Kemudian kita para ruh ini menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Di situ kemudian Allah meniupkan kepada rahim ibunda kita 9 bulan 10 hari kita di alam rahim. Kemudian hari ini kita di alam dunia. Nanti apa karena usia, karena sakit atau apa, kita oleh Allah diproses masuk yaitu di alam barzah. Dan jasad kita dikubur. Itu adalah alam yang keempat. Jadi alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah atau alam kubur yang kita tak ketahui. Kemudian setelah itu terjadinya hari kiamat, sehingga kita kemudian di akhirat, yaitu surga dan neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas kepada kita bulan Ramadan ini dengan kita memohon maghfirah, kita memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sekelumit ayat ini menjadi renungan kepada kita, dan Allah menjadikan Ramadan ini benar-benar kita menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.